Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar? Padang Panjang Sepekan kembali hadir menyapa Anda hari ini. Menyajikan sejumlah informasi terkini seputar Kota Padang Panjang bersama saya Amberwati. Inilah Padang Panjang Sepekan selengkapnya. Kota Padang Panjang kembali meraih penghargaan Swasti Sabah Wistara dari Kementerian Kesehatan atau Kemenkes RI. Penghargaan diterima PJ Wali Kota Sony Budaya Putra di Grand Ballroom Hotel Kempinski, Jakarta pada Selasa, 28 November malam. Penghargaan tersebut diserahkan Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro, didampingi Dirjen Bina Pembangunan Daerah Restuardi Daud, kepada Sony pada acara malam penganugerahan Tanda Penghargaan Swasti Sabah untuk Kabupaten atau Kota Sehat dan STBM 2023. Penghargaan tertinggi untuk Kota Sehat ini merupakan Swasti Sabah Wistara ke-7 kalinya yang berhasil diraih Padang Panjang secara berturut-turut. Hal ini menjadikan kota ini sebagai satu-satunya daerah di Sumatera Barat dan Pulau Sumatera yang berhasil meraih penghargaan ini 7 kali. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, pemberian penghargaan Swasti Sabah merupakan bentuk apresiasi kepada daerah karena berhasil melaksanakan beberapa tatanan kawasan kesehatan. Budi Gunadi berharap, mudah-mudahan penghargaan kabupaten atau kota sehat ini dapat menjadi spirit dalam bidang kesehatan di daerah masing-masing. Sementara itu, PJ Wakosoni usai menerima penghargaan tersebut menyampaikan rasa syukur atas penghargaan ini dan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat. Ditambahkan Sony, untuk mempertahankan predikat Kota Sehat Swasti Sabah Wistara yang ke-7 ini merupakan hal yang tidak mudah. Turut hadir pada kesempatan tersebut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia Muhadjir Effendi, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Faizah, beserta para kepala daerah dan pejabat penerima penghargaan tersebut. Rifki Mahendra dan Juru Kamera Hartono, Padang Panjang Sepekan. Perusahaan Umum Daerah Air Minum atau Perumdam Tirta Serambi Kota Padang Panjang berhasil meraih Anugerah Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik atau KIPP 2023 yang digelar Kemenpam RB di Jakarta pada Selasa 21 November. Penghargaan diberikan kepada pemerintah Kota Padang Panjang, PDAM. Perusahaan Umum Daerah Air Minum atau Perumdam Tirta Serambi Kota Padang Panjang berhasil meraih Anugerah Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik atau KIPP 2023 yang digelar di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB di Hotel Bidakara Jakarta Selasa 21 November. Inovasi Smart Water Management System atau SWMS yang digagas Perumdam Tirta Serambi berhasil menembus top 45 sebagai inovasi pelayanan publik terbaik nasional 2023. Penetapan top inovasi ini tertuang dalam keputusan Menpan RB nomor 289 tahun 2022 tentang top inovasi pelayanan publik KIPP di lingkungan kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, dan BUMD tahun 2023. Penjabat Wali Kota Sony Budaya Putra usai menerima penghargaan tersebut mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Perumdam Tirta Serambi yang telah meraih anugerah KIPP dan mengangkat nama Padang Panjang di tingkat nasional. Sony menyebutkan, penghargaan ini akan menambah motivasi pemerintah kota untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Direktur Perumdam Tirta Serambi Adriel Bakar menambahkan, semoga tujuan dari aplikasi SWMS ini untuk meningkatkan pelayanan air minum yang efektif dan efisien dapat terwujud, sehingga masyarakat dapat menikmati layanan air minum yang baik dengan harga yang terkendali. Menpan RB Abdullah Azwar Anas dalam arahannya menyampaikan, ucapan terima kasih dan apresiasi kepada pemerintah daerah yang sudah berinovasi dalam menerima penghargaan terpuji. Adapun top inovasi pelayanan publik terpuji tersebut terdiri dari top 45 inovasi dari kelompok umum dan 5 pemenang Outstanding Achievement of Public Service Innovation dari kelompok khusus. Rifki Mahendra dan Juru Kamera Hartono, Padang Panjang Sepekan. PJ Wali Kota Sony Budaya Putra mengharapkan hubungan baik antara pemerintah kota atau Pemko Pekanbaru,
Provinsi Riau dan Pemko Padang Panjang dapat terus terjaga. Penjabat Wali Kota Sony Budaya Putra mengharapkan hubungan baik antara pemerintah Kota Pekanbaru, Provinsi Riau dan Pemko Padang Panjang dapat terus terjaga. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin rombongan studi tur Dinas Komunikasi dan Informatika bersama 32 awak media dari Kota Padang Panjang ke Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru. Sony mengharapkan dengan adanya kunjungan ini bisa memberikan dampak positif khususnya dalam hal kemitraan dengan para awak media. Kedatangan rombongan dari Padang Panjang disambut Asisten Administrasi Umum Sedako Pekanbaru, Samto, beserta Kepala Inspektorat Iwan Simatupang dan Kepala Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Raja Hendra Saputra. Samto mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada rombongan dari Kota Padang Panjang di Tanah Bertuah. Samto berharap dengan adanya kunjungan ini, hubungan baik antara Pemko Pekanbaru dengan Pemko Padang Panjang dapat terus terjaga. Sementara itu, Kadis Kominfo Padang Panjang Ampera Salim mengungkapkan, studi tur ini berkaitan dengan penyebarluasan informasi pemerintah daerah melalui media massa yang dilakukan Kominfo Pekanbaru. Rifki Mahendra, Padang Panjang sepekan. PJ Wali Kota Sony Budaya Putra hadiri ulang tahun ke-6 Grup Pensiunan Palito Tuo sekaligus pengukuhan pengurus Persatuan Predatama Republik Indonesia atau PWRI Kota Padang Panjang di Auditorium Minang Fantasi atau MIFAN pada Sabtu 25 November. Terpilih sebagai Ketua PWRI Padang Panjang masa bakti 2023 sampai 2028, Masrul Mahesa mengukuhkan PWRI dan HUT Palito Tuo dihadiri 3 mantan Wakil Wali Kota Padang Panjang. Di antaranya, Adi Rozal Mawardi dan Asrul. Sony mengucapkan selamat atas dikukuhkannya kepengurusan PWRI. Ia berharap organisasi PWRI yang sudah lama ada dan mungkin kurang aktif dulunya, kedepannya di era kepengurusan baru akan aktif dan berkegiatan lagi. Kata Sony, Palito Tuo memiliki potensi dan dipandang sangat penting untuk diberdayakan terus. Mengingat di dalam wadah Palito Tuo tergabung pemikir, perumus, dan pelaksana pemerintah serta penggerak pemberdayaan masyarakat semasa aktif sebagai PNS. Sementara Masrul menyampaikan, terima kasih kepada semua anggota yang telah mempercayai sebagai Ketua PWRI. Ketua Palito Tuo Samsul Rizal menyampaikan, organisasi ini hadir sebagai wadah silaturahmi para pensiunan. Selain itu, Palito Tuo ini ada untuk mendorong semangat semua anggota untuk memberdayakan potensi SDM yang dimiliki. Tampak hadir penjabat Sekretaris Daerah Kota Winarno, PWRI Payakumbuh, PWRI Agam, dan PWRI Tanah Datar. Yuli Guslinda dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Anggota Komisi 8 DPR RI, Delmeria Sikumbang serahkan bantuan sosial dari Kementerian Sosial atau Kemensos untuk Kota Padang Panjang. Bantuan tersebut diterima penjabat Wali Kota Sony Budaya Putra dan langsung disalurkan kepada masyarakat Padang Panjang di hal lantai 3 Balai Kota Sabtu 25 November. Disampaikan Delmeria, bantuan ini terbagi atas 7 bagian. Di antaranya, bantuan PKH tahap 3 600 juta, bantuan sembako 1 miliar, bantuan YAPI 7 juta, bantuan permakanan disabilitas 60 juta, bantuan kewirausahaan 400 juta, bantuan alat bantu 30 juta, dan bantuan hidup layak 400 juta. Perempuan 63 tahun ini merupakan kelahiran Cupak, Kabupaten Solok. Alumni IAIN Imam Bonjol Padang itu kini duduk sebagai anggota DPR RI Komisi 8 dari daerah pemilihan Sumatera Utara II. Sementara itu, PJ Wali Kota Sony mengucapkan terima kasih banyak dan apresiasi kepada Kemensos yang telah bergerak cepat untuk membantu kota kecil Padang Panjang, tidak terlepas dari usaha dan doa dari masyarakat dan pemerintah untuk mendapatkannya.
Disampaikan Sony, bantuan dari Kemensos yang diserahkan secara simbolis pada hari ini antara lain alat bantu disabilitas sebanyak 8 paket, bantuan nutrisi bagi anak yatim piatu sebanyak 10 paket, serta RST untuk 2 orang PKH. Perlu diketahui, sebelumnya Kemensos juga sudah menyalurkan bantuan ke Padang Panjang berupa bantuan kebutuhan hidup layak sebanyak 50 paket dan bantuan bagi keluarga korban kebakaran sebanyak 18 paket. Tidak lupa, Sony memberikan pesan kepada masyarakat penerima bahwasanya sekecil apapun bantuan yang diberikan patut disyukuri. Kedepan, Pemko senantiasa selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk masyarakat sesuai dengan kemampuan dan kondisi Padang Panjang. Turut hadir PJ Sekretaris Daerah Kota Winarno, Asisten 1 Syahdanur, Kadis Sosial PPK BPPPA Osmar bin Nur, dan undangan lainnya. Yuli Guslinda dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. PJ Wali Kota Sony Budaya Putra mengajak agar menggelorakan semangat Padang Panjang sebagai kota serambi Mekah. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri kegiatan Subuh Mubarakah di Masjid Raya Jihad, Kelurahan Balai-Balai, Kecamatan Padang Panjang Barat, Ahad 26 November. Sebagai orang yang diamanahi menjadi pemimpin di Padang Panjang saat ini, ujar Sony dirinya mesti bisa hadir sebagai suri tauladan. Dikatakannya lagi saat dia ke Provinsi Aceh beberapa waktu lalu, ada sejumlah pelajaran yang bisa diserap kota Padang Panjang. Lantaran menyandang gelar yang sama sebagai serambi Mekah, Sony melihat konsistensi sholat 5 waktu di masjid ini mesti bisa diterapkan di Padang Panjang. Lebih lanjut, Sony mengutarakan terkait Padang Panjang yang akan memperingati hari jadi kota yang ke-233 pada 1 Desember. Sebuah perjalanan yang panjang, momentum tersebut harus dimaknai agar bisa mengevaluasi kekurangan yang perlu dibenahi. Adapun penceramah hari itu, Alizar Chan, memberikan nasihat guna mengamalkan Islam di seluruh sendi kehidupan. Dijelaskannya terdapat 5 fungsi kehadiran Islam di muka bumi, yaitu memelihara akidah yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memelihara jiwa atau nyawa dari pertumpahan darah, memelihara akal dengan tuntunan agama, memelihara keturunan atau nasab, serta menjaga harta benda sesuai hak masing-masing. Haris Suyata dan juru kamera Sauki Murtodo, Padang Panjang sepekan. Ribuan warga Kota Padang Panjang berbondong-bondong penuhi lapangan Bancalaweh mengikuti kegiatan Jalan Sehat Hari Jadi Kota atau HJK Padang Panjang ke-233, HUT PGRI ke-78, dan HUT Kopri ke-52 pada Ahad 26 November. Jalan Sehat dilepas penjabat Wali Kota Sony Budaya Putra didampingi PJ Sekretaris Daerah Sekdako Winarno, staf ahli, asisten, PJ Ketua TPPKK Sri Hidayani Sony, Kepala OPD, dan seluruh kepala sekolah dan guru sekota Padang Panjang. Sony menyampaikan, kegiatan ini digelar untuk masyarakat agar dapat merasakan semaraknya HJK Padang Panjang yang ke-233, HUT PGRI, dan HUT Korpri. Dikatakannya, dalam menyambut kemeriahan HJK ini, Pemko banyak menggelar kegiatan dan sudah berlangsung sejak minggu lalu. Mulai dari kasidah dan denangkim yang digelar di 4 kelurahan, dan hari ini Jalan Sehat serta nanti akan ada acara puncak pesta rakyat. Jalan Sehat ini juga dimeriahkan dengan door prize seperti kulkas, sepeda, mesin cuci, televisi, kompor gas, magicop, dispenser, dan lainnya. Hadiah utama Jalan Sehat ini berhasil dibawa pulang warga RT 23 Kampung Manggis, Antes Prayudi. Ia bersyukur karena tidak sia-sia bangun pagi dan ajak keluarga untuk ikut kegiatan ini. Yuli Guslinda dan juru kamera Jimmy Octaviandi, Padang Panjang sepekan. PJ Wali Kota Sony Budaya Putra resmikan gedung baru dan sekaligus milad SMP Negeri 4 yang ke-29 pada Senin 27 November. Peresmian gedung ditandai dengan pengguntingan pita dan penandatanganan
prasasti oleh Sony, didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nasrul, perwakilan kantor Kemenak, kepala sekolah, dan pejabat lainnya. Gedung baru ini dibangun dengan dana alokasi khusus atau DAK yang terdiri dari labortik, ruang TU, ruang UKS, dan 10 toilet untuk peserta didik. Sony mengapresiasi SMP Negeri 4 yang sudah jauh berubah dan berbeda. Ia berterima kasih kepada para guru yang telah menjadikan sekolah ini nyaman dan aman. Ditambah lagi, dengan adanya gedung baru yang akan menunjang pembelajaran serta keberlangsungan sekolah ini, ia minta agar sarana ini dipergunakan sesuai dengan kegunaannya, dijaga, dan dimanfaatkan dengan baik. Selain itu, Sony juga mengucapkan selamat atas milad SMP Negeri 4 ke-29. Semoga ke depan sekolah ini semakin maju dan mendidik generasi penerus yang berprestasi lebih banyak lagi. Kepala SMP Negeri 4 Lilis Warni menyampaikan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu pembangunan gedung ini. Dengan adanya pembangunan gedung ini, tambahnya dapat membangun semangat kebersamaan dan kepedulian di lingkungan sekolah. Gedung ini dapat menjadi saksi prestasi gemilang yang akan diraih siswa sekarang dan masa akan datang. Usai peresmian gedung, PJ Wako Sony juga mengecek dan meninjau kelengkapan sarana prasarana gedung. Usai peresmian gedung, PJ Wako Sony juga mengecek dan meninjau kelengkapan sarana prasarana gedung. Yuli Guslinda dan juru kamera Soki Murtodo, Padang Panjang sepekan. Pasca dilantik pada 2 Oktober lalu, Camat Padang Panjang Barat beserta TPPKK Kecamatan lakukan serah terima jabatan dari pejabat lama Fiori Agustian kepada Romi Arrahman dipimpin PJ Wali Kota Sony Budaya Putra pada Senin 27 November. Sementara, Ketua TPPKK Kecamatan Bernadetta Kartika Sari Romi dilantik oleh PJ Ketua TPPKK Kota Sri Hidayani Sony. Sony menyampaikan, sebagai perpanjangan tangan wali kota di wilayah kecamatan dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan, camat perlu bersinergi dan berkoordinasi yang baik dengan semua unsur yang ada di kecamatan. Sony menyampaikan apresiasi kepada Fiori yang telah banyak menciptakan inovasi di Padang Panjang Barat. Kepada Ketua TPPKK Kecamatan, Sony berpesan agar menggiatkan 10 program PKK di tengah-tengah masyarakat. Sementara itu, Romi mengaku siap mengemban amanah yang diberikan ini. Romi juga menyampaikan, program camat sebelumnya akan terus kita lanjutkan. Mohon bantuan dan dukungan semua unsur agar bisa sukses seperti kepemimpinan camat sebelumnya. Sementara, Fiori juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat serta unsur terkait di Padang Panjang Barat yang telah bersinergi selama ini. Andes Maradona dan juru kamera Jimmy Octaviandi, Padang Panjang sepekan. Kepala Dinas, Camat dan pejabat eselon 2 lainnya di lingkup pemerintahan kota ikut ambil bagian dalam memeriahkan peringatan HUT Kopri ke-52 tingkat kota Padang Panjang. Para pejabat tersebut secara bergantian menampilkan bakat yang dimiliki dalam perlombaan tarik suara atau solosong yang digelar di Rumah Dinas Wali Kota pada Senin 27 November. Penjabat Wali Kota Sony Budaya Putra dalam arahannya menyampaikan kegiatan ini dapat mempererat silaturahmi antar aparatur sipil negara atau ASN. Sony yang juga Ketua DPK Korpri Padang Panjang mengapresiasi atas terselenggaranya perlombaan ini. Adapun yang berhasil keluar sebagai pemenang pada lomba solosong tersebut yaitu juara 1 Kepala Dinas Perkim LH Alfizena, juara 2 Kepala Dinas Perdakop UKM Jevi Carter Eka Putra, juara 3 Kepala Dinas Sosial PPKB PPPA Osman bin Nur, serta juara favorit Direktur RSUD Lismawati R. Sedangkan untuk duet song antar OPD keluar sebagai juara 1 Dinas Kesehatan, juara 2 Dinas Perhubungan, dan juara 3 RSUD. Rifki Mahendra dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Sebanyak 27 unit Dharma Wanita Persatuan atau DWP Kota Padang Panjang ikut
mengikuti lomba memasak brownies kreasi di Gedung M. Syafi'i pada Selasa 28 November. Kegiatan dibuka penjabat Ketua DWP Kota Fitri Winarno didampingi Kepala Dinas Sosial PPKB PPWA Osman bin Nur. Selaku Dewan Juri, PJ Ketua TPPKK Kota Sri Hidayani Soni dari Royal Asia College Chef Arisman Al-Farisi dan owner Badra Cake Badramino. Fitria menyampaikan kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian acara HUT DWP untuk memacu kreativitas para anggota, sehingga mereka di rumah dapat menghadirkan makanan yang enak dan sehat. Bahan-bahan untuk memasak brownies ini disediakan DWP agar para peserta bisa memasak brownies yang bergizi. Di samping itu, brownies ini juga bisa menjadi tambahan penghasilan bagi keluarga. Para ibu bisa membuat brownies dan menjualnya. Fitria menambahkan, kita harap dengan adanya kegiatan ini, para ibu DWP dapat mengambil manfaatnya. Sementara itu, salah satu juri Aris menyampaikan, pihaknya akan menilai dengan 3 kategori penilaian. Di antaranya, untuk rasa akan dinilai 30%, plating 20%, dan higienis 20%. Yuli Guslinda dan juru kamera Soki Murtodo, Padang Panjang sepekan. Usai menutup kegiatan lomba mewarnai, PJ Wali Kota Sony Budaya Putra langsung meninjau SD Negeri 15 Padang Panjang Timur pada Rabu 29 November. Hasil pengamatannya, sarana dan prasarana di sekolah banyak yang perlu diganti, seperti kursi belajar, meja belajar, kursi guru, gudang sekolah dan kamar mandi, serta WC sekolah. PJ Sony juga menyampaikan, setelah melihat dan mengecek kelengkapan yang ada di sekolah, ternyata masih banyak yang perlu diperhatikan dan diganti. Ini akan ditindaklanjuti secepatnya. Sony tampak berbincang-bincang dan menghibur anak-anak saat belajar, sekaligus bertanya kepada anak-anak tentang pembelajaran dan memberi semangat kepada mereka. Kepala Sekolah Dasar Negeri 15 Padang Panjang Timur, Irma Suryani berterima kasih kepada PJ Waku yang telah mengunjungi sekolahnya dan langsung menindaklanjuti apa yang dibutuhkan oleh sekolah. Irma juga mengajak Sony melihat seluruh ruangan dan kondisi bangunan sekolah. Saat ini sudah mulai dibangun beberapa bangunan yang rusak, namun untuk sarana lain perlu diperbaiki. Sony juga tampak memborong dagangan anak-anak sekolah serta jualan dari tukang jos di sekitar sekolah. Yuli Guslinda dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. PJ Wali Kota Sony Budaya Putra resmi menutup kegiatan lomba mewarnai, warna-warni Padang Panjang tingkat TK dan PAUD sekaligus workshop seni Institut Seni Indonesia di depan Gor Bancalaweh pada Rabu 29 November. Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 350 anak TK dan PAUD sekota Padang Panjang. Pada tingkat PAUD dimenangkan Araceli Berliana Azahra dari kelompok bermain atau KB Alfat. Juara 2 dimenangkan Kayla Raksandrina dari TPA Tam Ma'arif dan juara ketiga Yuma Maula dari KB Yumna. Sedangkan untuk tingkat TK berhasil dijuarai Safana Kalista Azalia dari TK Kemala Bayangkari 14. Disusul juara 2 Muhammad Dafa dari TK Pertiwi dan juara 3 Humaira Alfan Tunisa dari TK Smart Kid. PJ Sony menyampaikan, selamat untuk para juara, ini sebuah kebanggaan bagi kita dan orang tua. Tingkatkan dan asah kemampuan untuk juara pada tingkat selanjutnya. Disampaikannya, acara ini merupakan rangkaian dari kegiatan Hari Jadi Kota atau HJK Padang Panjang ke-233 sekaligus Dies Natalis isi. Kegiatan HJK ini untuk masyarakat guna mewujudkan Padang Panjang yang unggul, sejahtera, termasuk dalam bidang pendidikan. Selain itu, Sony menambahkan kegiatan ini juga untuk melatih keterampilan, kecerdasan, mental, dan kreativitas anak untuk berlomba. Bahkan, ini bisa berlanjut ke tingkat nasional, karena anak-anak yang juara ini sudah dilatih dan terlatih dengan sendirinya. Di akhir sambutan, Sony juga berterima kasih kepada ISI yang selalu mendukung dan berkolaborasi dengan Pemko. Yuli Guslinda dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Sukses digelar pada tahun lalu, pameran seni rupa Tambu Art kembali digelar dengan tema Alua Jopatwi II
Manjunjung Basingguluang mencancang balandasan pada Rabu 29 November di Gor Bancalaweh. Pameran yang menampilkan 50 karya seni dan 35 seniman berupa lukisan, sketsa, patung, dibuka secara resmi oleh PJ Wali Kota Sony Budaya Putra. Turut hadir PJ Sekdako Winarno, PJ Ketua TPPKK Kota Sri Hidayani Sony, PJ Ketua Dharma Wanita Persatuan Fitriana Winarno, unsur Forkopimda, dan undangan lainnya. Sony mengapresiasi pameran Tambo Art sebagai rangkaian dari Hari Jadi Kota atau HJK ke-233 ini. Kegiatan pameran seni bertaraf nasional itu dilaksanakan hingga Ahad 3 Desember. Dikatakannya, kegiatan ini terselenggara berkat kerjasama yang baik antara pemerintah kota melalui Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata dengan komunitas Tambo Art. Padang Panjang sebut Sony memiliki potensi sebagai kota seni lantaran didukung keberadaan Institut Seni Indonesia atau ISI. Kerjasama dan kolaborasi mesti terus terjalin dengan pemerintah serta seluruh stakeholder. Lebih lanjut, dikatakan pada 2024 bakal dianggarkan kegiatan yang mengangkat karya seni dan budaya dari masyarakat kelurahan. Karya seni dan budaya itu bergilir ditampilkan dalam sebuah panggung pertunjukan. Sebelumnya, Ketua Pelaksana Tambo Art Hamzah menyampaikan terima kasih atas dukungan penuh Pemko hingga terlaksananya kegiatan ini. Kemudian, tambahnya mengedukasi masyarakat agar terciptanya apresiasi yang lebih baik lagi dari masyarakat. Membangun kerjasama dan berkolaborasi dengan banyak pihak agar iklim dan ekosistem seni rupa tercapai lebih baik. Haris Suyata dan juru kamera Sauki Murtodo, Padang Panjang, sepekan. Pemerintah Kota Padang Panjang menggelar upacara memperingati 3 hari nasional sekaligus di lapangan Khatib Sulaiman Bancalaweh pada Kamis 30 November. Di antaranya, hari ulang tahun atau HUT Korpri ke-52 yang diperingati 29 November, Hari Guru Nasional atau HUT PGRI ke-78 yang diperingati 25 November, dan Hari Kesehatan Nasional ke-59 yang diperingati 12 November. Bertindak sebagai inspektur upacara, penjabat Wali Kota Sony Budaya Putra menyampaikan 3 pidato sekaligus. Di antaranya, dari Dewan Pengurus Nasional Korpri Nasional, Zudan Arif Fakrullah, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, dan Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin. Bertemakan Korprikan Indonesia, dalam pidatonya PJ Wako Sony menyampaikan terima kasih kepada Korpri dan ASN atas semua program yang bermanfaat ke masyarakat luas. Semua program tersebut tidak akan terlaksana dengan baik tanpa kerja-kerja yang optimal dari seluruh ASN. Sementara itu, dalam memperingati HGN atau PGRI, Sony mengatakan pada tahun pertama Kemendikbudristek melahirkan program Merdeka Belajar dengan menghapus ujian nasional dan memberi kepercayaan kepada guru untuk menilai hasil belajar muridnya. Tahun berikutnya, diluncurkan kurikulum Merdeka. Jika asesmen nasional mengukur tujuan perubahan, kurikulum Merdeka memberikan petunjuk jalan mencapai tujuan itu. Dalam memperingati HKN ke-59 bertemakan Transformasi Kesehatan untuk Indonesia Maju, dalam pidatonya Sony menjelaskan, pemerintah kini sedang menyusun rencana Induk Bidang Kesehatan atau RIBK yang akan berfungsi sebagai haluan bersama dalam upaya pembangunan kesehatan di seluruh Indonesia. 6 pilar tersebut diantaranya, pertama, transformasi layanan primer fokus mengobati menjadi mencegah. Kedua, transformasi layanan rujukan. Ketiga, transformasi sistem ketahanan kesehatan. Keempat, transformasi pembiayaan kesehatan. Kelima, transformasi SDM kesehatan. Dan keenam, transformasi teknologi kesehatan. Pada upacara tersebut, juga dilakukan pembacaan ikrar dan penandatanganan Fakta Integritas Netralitas ASN oleh PJ Wako Sony, PJ Sekretaris Daerah Kota Winarno, Kepala OPD, dan Camat. Ini merupakan amanat dari keputusan bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas
pegawai aparatur sipil negara dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan. Cynthia Putri Lydia dan juru kamera Sauki Murtodo, Padang Panjang sepekan. Masuk nominasi 3 besar monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik. PJ Sekdako Winarno lakukan presentasi di hadapan tim panelis Komisi Informasi Sumatera Barat di Kota Padang pada Kamis 30 November. Presentasi badan publik ini merupakan tahapan terakhir untuk menentukan kabupaten kota di Sumatera Barat sebagai peringkat terbaik kota informatif dalam Monef KI Sumbar 2023. Dalam presentasi ini, Winarno didampingi Kadis Kominfo Ampera Salim beserta Pranata Humas Ahli Muda Hari Solistio pada Jumat 18 November di DZHM Hotel Kota Padang. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID utama Pemko Padang Panjang di bawah Dinas Kominfo bersaing dengan 2 daerah lainnya, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Pariaman. Kedua daerah itu diwakili sekretaris daerah masing-masing dalam kegiatan presentasi ini. Dalam presentasinya, di hadapan 4 panelis yang terdiri dari Ketua KI Sumbar Noval Wiska, Wakil Ketua KI Sumbar Arif Yumardi, Dosen Fisip Unan Asrinaldi, dan Dosen Hukum Unan Hengki Andora, Winarno menyampaikan tentang Padang Panjang kota informatif dan inovatif. Penyelenggaraan pemerintahan, sebut Winarno, diprioritaskan pada peningkatan penyelenggaraan teknis pemerintahan yang berdasarkan prinsip akuntabilitas, terkontrol, responsif, profesional, efisien dan efektif, transparan, visioner, dan partisipatif serta supremasi hukum. Di Padang Panjang, Winarno menyebutkan Pemko sudah memfasilitasi Forum Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik atau FJKIP. Di luar itu, juga banyak media yang bermitra dengan Kominfo. Lalu, ada sejumlah inovasi keterbukaan informasi publik, di antaranya Serambi 1 Data, Comment Center 112, aplikasi Udajang, Rumah Aspirasi, Lapor Wali, dan sebagainya. Lebih lanjut, Winarno mengungkapkan, dalam penyediaan informasi publik, PPID selalu berperan memberikan supervisi kepada setiap PPID pelaksana dengan berkoordinasi secara offline dan online. PPID juga aktif membantu penguatan layanan update informasi publik dan responsif memberikan solusi terhadap kendala yang dialami PPID pelaksana. Dengan inovasi-inovasi yang sudah dilakukan, Winarno berharap Kota Padang Panjang bisa menjadi yang terbaik dari hasil Monef KI Sumbar pada 2023 ini. Di mana pada tahun sebelumnya Padang Panjang sudah 2 tahun berturut-turut kota informatif. Usai pemaparan presentasi badan publik, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari masing-masing panelis kepada nominator. Rifki Mahendra, Padang Panjang sepekan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Padang Panjang Sepekan edisi minggu ini. Terus saksikan program Padang Panjang Sepekan di channel YouTube Padang Panjang TV. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Amberwati, pamit undur diri dan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.